Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Sebagaimana dikutip dari Business Association bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen berkelanjutan oleh bisnis untuk berperilaku etis dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi, sekaligus meningkatkan kualitas hidup, tenaga kerja, dan keluarganya, serta dari komunitas dan masyarakat. Serta dari definisi para ahli yang lain, dapat ditarik inti dari pendefinisian CSR tersebut, yaitu yang pertama, perusahaan harus mempunyai perhatian terhadap persoalan sosial dan lingkungannya. Yang kedua, berdasarkan prinsip sukarela. Yang ketiga, kegiatan bisnis dan interaksi dengan pemangku kepentingan harus memperhatikan persoalan sosial dan lingkungan. Kegiatan CSR bagi masyarakat merupakan suatu proses yang bergerak dan berikatan dengan sumber-sumber yang ada di masyarakat, yang saat ini mulai dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan. Penerapan kegiatan corporate social responsibility didasarkan pada banyak alasan dan tuntutan sebagai paduan antara berbagai macam faktor. Alasan-alasan umum yang dilakukan untuk kegiatan CSR antara lain: 1. Untuk memenuhi regulasi, hukum, dan aturan. Yang kedua, sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan image yang positif. Yang ketiga, bagian dari strategi bisnis perusahaan. Yang keempat, untuk memperoleh lisensi to operate dari masyarakat setempat. Yang kelima, bagian dari risk management perusahaan untuk meredam dan menghindari dari konflik sosial. Halo teman-teman, nama saya Alsina Fredhill, NIM D141900009. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas Corporate Social Responsibility dari PT Freeport Indonesia di bidang kesehatan. Kita akan meninjau apakah mereka telah melakukan CSR di bidang kesehatan. Nah, untuk itu saya akan mengajak teman-teman untuk melihat website resmi dari PT Freeport Indonesia. Mereka mengklaim bahwa mereka telah membangun 2 rumah sakit bersama LPMAK. LPMAK adalah Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro. Mereka telah membangun rumah sakit mitra masyarakat RSMM di dataran rendah dan rumah sakit Wabanti RSWB di dataran tinggi. Selain itu, mereka juga membangun klinik, teman-teman. Mereka membangun di klinik di beberapa wilayah seperti di SP9, SP12, Nayaro, dan Pomako. Secara operasional, klinik-klinik ini dikelola oleh CPHMC atau Community Public Health and Malaria Control. CPHMC ini merupakan salah satu bagian departemen kesehatan dari Freeport Indonesia, bisa dibilang seperti itulah ya. Dan PT Freeport Indonesia juga menggaungkan program kesehatan masyarakat bersama CPHMC. Fokus dari program ini adalah kesehatan ibu dan anak, pengendalian malaria, pengendalian HIV dan AIDS, pengendalian tuberkulosis, air bersih, dan sanitasi. Program kesehatan ini dilakukan melalui penyuluhan-penyuluhan dan diskusi bersama masyarakat setempat. Kemudian dilansir dari Kompas, PT Freeport Indonesia telah mengklaim mencatat sekitar 170.000 kunjungan pasien ke fasilitas kesehatan yang mereka bangun dan dibiayai dana kemitraan Freeport bagi pengembangan masyarakat. Selain itu, bersama Timika Malaria Control Center, Freeport mendukung penurunan kasus malaria di Timika hingga 70% dalam 3 tahun terakhir dihitung dari 2018. Berarti secara umum PT Freeport telah melakukan dan telah menunaikan
social responsibility-nya cukup bagus untuk perusahaan dengan skala seperti Freeport Indonesia. Itu teman-teman, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yehudi Sarsianturi, NIM D14190078. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang CSR atau Corporate Social Responsibility PT Freeport Indonesia, khususnya di bidang pendidikan. Diakui atau tidak, tingkat kesadaran pendidikan di Kabupaten Mimika, Papua masih sangatlah rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu terbatasnya akses dan fasilitas siswa-siswi di Papua untuk menempuh pendidikan. Yang kedua, rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat di Papua tentang pentingnya pendidikan. Oleh karena itu, PT Freeport Indonesia bekerja sama dengan Biro Pendidikan LPMAK dan Dinas Pendidikan Kabupaten Papua, konsultan-konsultan pendidikan, dan mitra-mitra lainnya. Berikut adalah beberapa sumbangsih PT Freeport Indonesia untuk tanah Papua. Yang pertama yaitu memberikan beasiswa bagi warga Papua atau siswa Papua. PT Freeport Indonesia dan LPMAK sejak tahun 1996 sampai dengan tahun 2018 telah memfasilitasi kurang lebih 11.000 siswa Papua, mulai dari jenjang pendidikan sekolah dasar hingga S3. PT Freeport Indonesia mengkoordinir siswa-siswa dari sekolah yang akan mengambil pendidikan dan kemana mereka akan melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa tersebut. Yang kedua yaitu distribusi buku ke pedalaman Papua. Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku kita bisa tahu bagaimana dunia luar, apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita. Tentu saja buku sangat berguna. Demi membuka wawasan anak-anak di pedalaman Papua, PT Freeport Indonesia melakukan distribusi buku bacaan di pedalaman Papua. Tentu ini sangat berguna, karena buku di Papua merupakan barang yang langka dan mahal. Tidak semua keluarga punya buku. Dengan distribusi buku bacaan ini, semoga bisa membuka wawasan dan menambah ilmu pengetahuan bagi anak-anak di pedalaman Papua. Yang ketiga yaitu membangun sekolah dan asrama di Papua. Dalam mendukung peningkatan kualitas mutu pendidikan di tanah Papua, PT Freeport Indonesia bekerjasama dengan LPMAK dan bekerjasama dengan Yayasan Pesat dan Keuskupan Timika membangun 5 asrama putra dan putri di Mimika dan dengan Yayasan Binter Busih di Jawa Tengah. Kita tahu bahwa di Papua infrastruktur masih kurang. Banyak anak-anak dari pedalaman tidak bisa menempuh sekolah karena sekolah yang masih jauh dari rumahnya. Oleh karena itu PT Freeport Indonesia membangun sekolah dan beserta asramanya guna mendukung siswa-siswa yang dari pedalaman tidak payah bolak-balik setiap hari ke rumah ke sekolah. Dan dengan tinggal di asrama juga bisa membangun karakter diri siswa-siswa Papua untuk menjadi pribadi yang lebih disiplin dan lebih tekun. Yang keempat yaitu membangun Institut Pertambangan Nemangkawi. PT Freeport Indonesia membangun Institut Pertambangan Nemangkawi guna memajukan pengetahuan anak-anak Papua dan menjadikan anak-anak Papua seorang ahli pertambangan kelas dunia. Meskipun bersifat non formal, yang artinya siswa akan magang selama 3 tahun dan tidak mendapatkan ijazah, tetapi mendapatkan sertifikat kompetensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Nuroma, NIM D14190007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang PT Freeport Indonesia.
dalam bidang ekonomi baik negara maupun masyarakat. Seperti yang kita ketahui, PT Freeport Indonesia berada di dataran tinggi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Nah, seperti yang kita ketahui juga, pada awal terbentuknya Freeport Indonesia, Indonesia hanya sedikit memiliki saham dari PT Freeport Indonesia itu. Tapi pada tahun 2018, Indonesia berhasil mendapatkan saham sebesar 51%. Dan pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia sudah berhasil menjadi milik negara Indonesia. Dan oleh karena itu, 10% dari saham itu akan diberikan kepada pihak Papua. Nah, untuk tahun 2020 ini, saat pandemi seperti ini, di masyarakat mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi naik sebesar 4,29%, sedangkan untuk nasional ataupun negara itu malah justru turun, ya sebesar 5,32%. Dari situ kita dapat melihat bahwa perekonomian di Indonesia sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya, walaupun masih ada masyarakat yang masih merasa dirugikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Perkenalkan, saya Mas Dan Virigiawan, NIM D34190015. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan Freeport Indonesia terkait kesejahteraan masyarakat sekitar. Keberadaan tambang emas terbesar di dunia yang ada di Pulau Papua tidak menjadi jaminan akan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Papua. Meskipun Freeport Indonesia telah memberikan kompensasi ganti rugi kepada masyarakat Papua, namun sebagian besar masyarakat Papua belum juga menerima kompensasi tersebut. Freeport sebagai pengelola hanya menyuap masyarakat dengan dana CSR. Data Freeport Indonesia pada tahun 2016 menyatakan bahwa PT Freeport telah menyerap pekerja langsung sebanyak 4.000 atau sekitar 35% dari seluruh total pekerja, yang mana 35% tersebut yaitu masyarakat asli Papua. Namun, di wilayah operasi Freeport itu sendiri, sebagian besar penduduk berada di garis kemiskinan dan terpaksa mereka hidup dari mengais emas yang tersisa dari limbah Freeport. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba mengharuskan pelaksanaan kontrak karya sesuai dengan undang-undang tersebut, termasuk di dalamnya tanggung jawab sosial dan lingkungan peranan masyarakat di sekitarnya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang berdasarkan keadilan dengan mempertahankan prinsip pembangunan berkelanjutan. Didirikannya suatu perusahaan di wilayah tertentu seharusnya memberikan dampak positif terhadap masyarakat sekitar. Salah satu dampak positif tersebut yaitu tersedianya lapangan kerja untuk masyarakat sekitar. Nah, yang mana secara tidak langsung adanya lapangan pekerjaan ini mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.